Dan ibu-ibu sekalian udah matang. Karena bagi saya sendiri, Masjid Istiqlal. hubungan Umaro dan Kalau sana arah Monas, guys. Sana Monas. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi dari Stasiun Juanda. Kali ini kita mulai dari Stasiun Juanda, mungkin mau ke Masjid Istiqlal ya. Ini jembatan yang terintegrasi nih. Tadi saya dari Jakarta Kota, karena penginapannya dekat situ, jadi enak main deket-deket stasiun aja kita ya. Soto ayam Cak Sikin. Situ ada Lawson sama Tomorrow Coffee. Nah itu masjidnya tuh guys. Yang banyak pohon-pohon. Ini jam 9 pagi ya teman-teman. Nah ini kalau mau naik busway dari ini nih, tempat tadi. Kalau sana arah Monas guys. Sana Monas. Setiap sini selalu ada yang pengajian, entah itu ceramah gitu ya. Ini lagi ada ceramah juga tuh.
Nutupin. Lukman bukan sama jaga bukan. Iya, mana jaga bilang adem di tamannya nih. Yang ngebersihin juga banyak ya, tugas kebersihannya. Hmm. Pintu Assalam. Biasanya banyak bule yang penasaran sama masjid di pintu masuk depan, mau tahu tentang Islam lebih dalam biasanya. Terima kasih sekalian. Akhirnya cukup sekian sambutan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Wih, gereja tuh guys, keren juga ya di kamera. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Ada gubernur. Yang hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Pramono Anung Wibowo. Ada gubernur sekarang nih di dalam. Pak Pram. Anjay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati Ketua PB Muslimah NU DKI Jakarta Ibu Haja Hizkiyah Rohim. Beliau dari, ternyata saya baru tahu beliau ini Sampah banyak juga ya. Bawaan sampah dari mana ya, Mas? Saudara sekalian, Bu Hizkiyah ini salah satu pimpinan organisasi masyarakat yang bisa memaksa saya. Saya terus terang kalau bukan karena telepon secara langsung oleh Bu Hizkiyah, saya nggak tahu acara ini. Tapi begitu beliau telepon saya langsung jawab, Ibu, insya Allah saya hadir. Betul nggak Bu? Dan langsung saya jawab. Dan yang lebih senang lagi karena hari ini saya ketemu Muslimah NU Jakarta yang luar biasa. Yang tadi katanya beliau naik kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi itu artinya kendaraan umum. Dan ibu-ibu sekalian udah termasuk kendaraan umumnya yang gratis atau belum? Coba yang sudah gratis angkat tangan, yang gratis. Kok cuma sedikit yang gratis? Kan sekarang ini sudah ada 15 golongan yang digratiskan, termasuk lansia. Kalau Bu Hizkiyah harusnya udah gratis, Bu. Saudara-saudara sekalian, saya juga bersyukur hari ini Ketua PBNU Kiai Haji Samsul Ma'arif, beliau juga sahabat saya, sering termasuk yang WA saya. Mana ikannya?
mengkritisi balai kota sudah apa-apa, memang balai kota harus dikritisi. Dan juga Ibu Yeni Wahid. Ikan. Saudara-saudara sekalian, pasti di ruangan ini tidak ada yang tahu bahwa saya secara pribadi mempunyai hubungan khusus dengan Gus Dur dan keluarga. Di dunia ini, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, di dunia ini yang saya cium tangan, mohon maaf Mbak Yeni, Gus Dur pun termasuk yang tidak saya cium tangan. Yang saya cium tangan pertama kali, Oh, ada anak Gus Dur juga. Yang kedua adalah Ibu Megawati, apapun ketua umum saya. Yang ketiga adalah ibu saya. Jadi Bu Hizbiyah, saya selalu kalau ketemu Bu Sinta Nurliah, tangan depan, tangan belakang saya cumi bolak-balik, karena saya tahu disitulah letak doa-doa beliau, letak hal-hal yang kemudian di NU dipercayai bisa memberi barokah manfaat bagi kita. 2 minggu yang lalu Bu Sinta Nurliah datang ke kantor saya, ke balai kota. Beliau ingin mendirikan museum Gus Dur. Saya nggak pikir panjang, saya langsung merintahkan di dalam internal balai kota, Gubernuran Jakarta, untuk memberikan support dan dukungan sepenuhnya agar museum Gus Dur bisa segera didirikan. Suaranya dari di sini Ciganjur, ternyata. dekat kediamannya Gus Dur. Suaranya dari toa ini. Kebetulan ada Pak mantan camat mana tuh? Nah, tugas beliau salah satunya nanti untuk mewujudkan museum Gus Dur yang ada di Ciganjur. Saudara-saudara sekalian, kenapa yang seperti ini saya sampaikan di tempat ini? Saya sebenarnya udah disiapkan pidato, Mbak Yeni. Tapi saya ingin pidato dengan hati saya. Pidato dengan kesungguhan apa yang ada di dalam diri saya. Saya dengan Mbak Yeni, dengan Gus Dur, bahkan ketika Gus Dur tidak ada, termasuk dalam hal Gus Dur, saya sudah sampaikan, saksinya adalah Mbak Yeni. Saya termasuk yang diberikan berkah oleh Gus Dur, yang dulunya maju sebagai ada yang adem, Jakarta, ada yang panas. surveinya 0%. Itu ikan loncat-loncat mulu. Mbak Yeni bilang, Mas harus ke Tebuireng. Waktu itu saya didampingin oleh Gus Dur. Ketika saya datang ke sana, begitu saya mendoakan Gus Dur, begitu keluar saya yakin, saya menang. Saya yakin saya menang. Saudara-saudara sekalian, dialog yang begini gak banyak orang mendapatkan kesempatan secara terbuka. Saya bersyukur bahkan ketika pada waktu itu Gus Dur Sedo tahu ya? Saya termasuk orang yang tiba-tiba nggak tahu kenapa pergi ke rumah sakit ketika les itu apa ya? Ketika wafatnya Gus Dur, saya termasuk ada di dalam, selain keluarga saya dengan Pak Agung Gumelar pada waktu itu. Pak Agung. Maka saudara-saudara sekalian, yang seperti ini bagi saya pribadi, muslimah ini merupakan bagian dari kehidupan pribadi saya sejak dari kecil. Karena saya lahir besar di Kediri, tetangganya Jombang. Hanya kalau NU ini kan pusernya selalu di Jombang. Padahal di Kediri itu pondoknya juga tidak kalah, Kloso, Lirboyo, dan sebagainya. Saya yakin di tempat ini pasti mungkin ada putranya yang sekarang lagi mondok di Kloso atau Lirboyo dan sebagainya. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, ketika saya diminta oleh beliau Bu Hizbiyah ini untuk memberikan sambutan, saya langsung mikir. Duduk dulu guys. Tadi begitu hadir dengan beliau langsung bisik-bisik begini, Pak Gun, bisa nggak salah satu yang dari Muslimah NU ada di BUMD? Kalau beliau yang minta, saya pasti langsung jawab ya. Benar nggak Bu? Bahkan beliau nggak minta, pun saya nanya, Bu Nyai, itu 10,75 miliar
hibah kepada NU itu ibu dapat berapa? Nah yang ini saya nggak cerita Pak Kiai. Nanti kalau nggak di rumah tangga sendiri berantem sendiri ini. Saya yang ini saya nggak mau lanjutkan. Tapi saya tahu makomnya beliau tambah beras itu lebih gede lebih tinggi kan gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, pemerintah Jakarta secara serius dan sungguh-sungguh ingin Nahdlatul Ulama di Jakarta ini mempunyai kontribusi peran yang signifikan bagi keumatan. Karena bagi saya Masjid sendiri, Istiqlal. hubungan umaroh dan ulama, salah satu ulama terbesar, organisasinya di Indonesia ini namanya Nahdlatul Ulama. Kalau organisasi terbesar Nahdlatul Ulama ini nggak dirawat dengan baik, yang rugi siapa? Oh ya, ada food court. Karena kenapa? Nahdlatul Ulama urusan kebangsaan, keindonesiaan, Bhinneka Tunggal Ika, persatuan nggak pernah jadi isu sama sekali bagi Nahdlatul Ulama. Termasuk di Jakarta sekarang ini hubungan keumatan kenapa berjalan dengan rukun, baik, tentrem, aman, nyaman, karena salah satunya kontribusi Nahdlatul Ulama dan sekaligus kontribusi Muslimah. Maka untuk itu saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya betul-betul ingin hubungan umaroh dan ulama di Jakarta ini terjaga dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tadi saya juga menyampaikan ada panas, panas, panas. Gereja katedral dan Istiqlal. BTW ini kamera belum setting macem-macem ya, masih bawaan banget. Soalnya baru datang berapa hari langsung dipakai gitu, tanpa ngeliat tutor atau settingan-settingan yang bagus. Jadi ini masih bawaan basic lah. Kerak telur. Anjay.
Tadi kita masuk dari sini nih guys. Kayaknya udah sampai sini dulu deh ya. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dibantu komen juga ya, biar videonya naik. Dadah.